Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Metasari. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi manajemen perbankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank. Bank adalah tempat di mana penyimpanan dana peminjaman uang dilaksanakan dan dilayani. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mendistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak orang. Selanjutnya di sini ada pengertian lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk perdanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Selanjutnya, di sini ada pengertian sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan, dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan atau bank-bank yang ada menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan Indonesia terbangun dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara, yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Azas Perbankan Indonesia pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi, perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai bagaimana sistem perbankan Indonesia ini mencakup permasalahannya, yaitu yang pertama, asas fungsi dan tujuan perbankan. Dan yang kedua, jenis-jenis dan usaha perbankan. Yang ketiga, perizinan dan bentuk-bentuk hukum bank, dan yang keempat serta persyaratan dan prosedur pendirian bank. Selanjutnya di sini juga ada struktur organisasi bank. Struktur organisasi bank adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian dan serta posisi yang ada pada suatu organisasi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi bank menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain, dan bagaimana hubungan dan aktivitas serta fungsi yang dibatasi. Struktur organisasi bank yang baik harus menjalankan hubungan wewenang siap melapor pada siapa. Selain daripada itu, struktur organisasi bank juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Pada struktur organisasi bank, biasanya terdapat 3 tingkatan organisasi manajemen, yakni pada top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu top manajemen. Top manajemen adalah posisi paling atas atau yang memiliki wewenang besar dari suatu organisasi. Biasanya top manajemen terdiri dari direksi, komisaris, direktur utama, dan sejenisnya. Tugas daripada top manajemen ini adalah mengatur strategi daripada organisasi yang dipegang. Yang kedua, ada middle management, adalah posisi di bawah top manajemen. Tugasnya adalah menjalankan strategi yang ditetapkan oleh top manajemen. Selain melaksanakannya, middle management juga menyusun taktik dalam pencapaian strategi yang diinginkan oleh top manajemen. Biasanya posisi middle management ditepati oleh kepala bagian, manajer, supervisor, dan sejenisnya. Yang ketiga ada lower management, adalah posisi paling bawah daripada suatu organisasi. Tugasnya adalah melaksanakan segala perintah daripada top management dan middle management. Lower management bisa juga disebut sebagai pegawai atau karyawan. Struktur organisasi bank merupakan suatu sistem yang formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dan mencapai tujuan dalam bentuk menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat atau bank.
Dalam struktur organisasi bank harus dibagi atas front office atau customer service dan back office sehingga pelayanan lebih baik dan lebih cepat, di mana front office merupakan bagian-bagian organisasi di mana para karyawan secara langsung melayani nasabah. Dengan cara ini, karyawan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti dalam teller system, sedangkan back office merupakan bagian-bagian organisasi seperti pembukaan, audit, urusan sumber daya manusia yang para karyawannya tidak berhubungan langsung dengan nasabah. Back office juga merupakan kunci keberhasilan bank. Di sini juga ada manajemen dana bank. Manajemen dana bank adalah proses pengelolaan dana atau perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan dana. Baik pada aspek menghimpun maupun penyaluran dana masyarakat guna mendapatkan keuntungan bagi nasabah dan bagi bank. Tujuan manajemen dana adalah menghimpun dana dari berbagai sumber dan mengalokasikannya dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dana pencapaian keuntungan optimal. Yang terakhir di sini ada manajemen likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat. Pengelolaan likuiditas tersebut dilakukan untuk memenuhi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kemampuan untuk memprediksi kebutuhan dana di masa yang akan datang. Yang kedua itu mencari sumber dana untuk mencukupi jumlah yang dibutuhkan. Yang ketiga itu melakukan penatausahaan untuk arus dana yang masuk dan keluar. Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo, atau dengan kata lain kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih, baik yang dapat diduga maupun yang tidak diduga. Tujuan manajemen likuiditas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank sentral. Yang kedua, mengolah alat-alat likuiditas agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow, termasuk kebutuhan yang tidak dipikirkan, misalnya penaikan yang tiba-tiba terdapat jumlah giro atau deposit berjangka yang belum jatuh tempo. Yang ketiga, sedapat mungkin memperkecil adanya e-advance. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep it low key, keep it softly spoken.